Baik Ustaz, kita lanjutkan informasi hari ini. Diduga saling ejek dua kelompok pendukung futsal di Nusa Tenggara Barat terlibat tawuran. Satu korban harus mendapatkan perawatan intensif akibat luka sabetan senjata tajam di bagian kepala. Astagfirullahaladzim. Inilah video amatir tawuran dua kelompok remaja usai mengikuti turnamen futsal antar pelajar di Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu sore. Perkelahian dipicu saling ejek antar pendukung yang menyebabkan mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, seorang pendukung bernama Andrianto terluka di kepala terkena sabetan senjata tajam. Pemuda berusia 17 tahun itu langsung dilarikan ke rumah sakit. 3 remaja masing-masing berinisial HK, RMA, dan DH ditangkap petugas Polres Lombok Timur berikut barang bukti senjata tajam. Berawalnya dari saling tantang pada jam 10 pagi, terus saling telepon jam 1. Nah, karena pelaku ini merasa jengkel, jam 4 itu dia bawa parang menuju lokasi. Akhirnya di sana dia saling diparangin korban itu. Perkelahian antar pelajar ini telah didamaikan oleh pihak desa dan kepolisian. Sementara para tersangka penikaman dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ria Disulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya Allah, na'udzubillahi zalik. Kenakalan remaja ini memang awalnya hanya dari saling ejek saja, namun berujung dengan terjadinya perkelahian. Mirisnya lagi sampai ada korban jiwa akibat tawuran tersebut. Semoga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ustaz Atabik, mungkin orang tua yang memiliki anak usia remaja juga was-was ini, mengingat anaknya yang tumbuh besar, ingin tahu dan mencoba segala hal. Nah, selain pendekatan ilmu agama, Ustaz, pendekatan apa lagi yang bisa dilakukan orang tua kepada anak agar anak-anak kita jauh dari hal-hal negatif? Ya Mbak Utri, awalnya memang ejek mengejek. Padahal ejek mengejek memang dilarang oleh Al-Quran. Perbuatan dosa diantaranya adalah mengejek, menghina, menyebut dengan panggilan-panggilan yang tidak patut. Kenapa? Karena dengan ejek mengejek, dengan penghinaan, seseorang mungkin tidak terima dan akhirnya terjadi yang tidak diinginkan sebagaimana tadi di dalam tayangan. Memang orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar ketika anak menginjak remaja, menginjak dewasa, tanggung jawabnya lebih besar. Di samping dengan nilai-nilai agama, maka para ulama menuturkan ada 2 nilai yang lain. Yang pertama adalah nilai ibadah. Insya Allah, kalau anak-anak kita, remaja kita, ia mudah untuk beribadah, ia lebih mampu mengendalikan diri. Karena dalam ibadah, misalnya sholat, dalam ibadah misalnya puasa, itu kan di antara hikmahnya bagaimana mengendalikan emosi. Orang bisa sabar dalam sholat, orang bisa tenang dalam sholat. Orang bisa sabar ketika puasa, orang tidak mampu menekan nafsunya ketika puasa, maka ia pula dapat dikendalikan dari nafsu-nafsu yang lain. Maka nilai ibadah menjadi nilai yang harus kita tanamkan kepada remaja atau anak-anak kita yang sudah menginjak usia dewasa. Yang kedua adalah bagaimana kita menanamkan, yaitu menanamkan akhlak yang mulia. Bahwa akhlak yang mulia adalah merupakan fondasi dari seseorang terjerumus kepada perilaku yang tercela. Dan akhlak ini kan ditanamkannya sejak awal. Bahkan dikatakan oleh Nabi, tanamkanlah kasih sayang kepada anak-anakmu. Ketika yang ditanamkan oleh orang tua adalah kasih sayang, maka itulah yang akan tertanam di dalam hatinya dan ia selalu mengedepankan kasih sayang. Ia tidak akan mengedepankan sesuatu yang membuat orang lain terluka. Kalau yang ditanamkan adalah at-tarahum, at-ta'atuf, kasih sayang, untuk memiliki rasa belas kasihan, empati kepada sesamanya, meskipun kepada temannya. Ia lihat, oh ini teman saya, bahwa ini saudara saya, ini sahabat saya. Ketika ditanamkan nilai kasih sayang, saling berbelas kasihan, nilai empati, maka anak-anak kita manakala ada provokasi dari sahabatnya, temannya, ada yang maaf gitu ya, menyulut emosinya, ia akan lebih taat. Kenapa? Karena ia sudah ditanamkan kasih sayang. Nabi menegur orang tua yang tidak memiliki kasih sayang kepada anaknya. Nabi menegur sahabat yang tidak pernah memeluk anaknya. Kadang-kadang usia remaja dianggap tidak layak dipeluk lagi. Padahal ketika remaja, itulah saatnya kita melimpahkan kasih sayang lebih besar.
Karena ketika dipeluk, kemudian kita dekat dengan remaja kita, anak itu akan lebih dekat dengan kita. Dan insya Allah pelukan seorang tua, kasih sayang orang tua itu berbeda dampaknya untuk anak-anak di usia remaja. Ustaz, lalu bagaimana prioritas tugas pemuda yang harus dilakukan dalam Islam, Ustaz? Pemuda dikatakan harapan bangsa. Pemuda adalah harapan dari orang tuanya. Karena nanti yang menggantikan adalah para pemuda. Orang tuanya sudah lanjut usia, keluarganya sudah lanjut usia, saudara-saudaranya sudah lanjut usia. Ia yang akan menggantikan di dalam posisi-posisi kebaikan yang ada. Karenanya tanggung jawab para pemuda yang pertama adalah terus mengasah diri, memompa diri, meningkatkan prestasi-prestasinya. Karena ketika ia nanti menjadi orang tua, menjadi seseorang, maka ia sudah memiliki modal-modal yang banyak. Jangan sampai kemudian dia tidak punya modal. Ketika ia mendapatkan amanah sebagai apapun, kalau ia modalnya bagus, kalau kemudian bibitnya bagus, maka insya Allah hasilnya juga bagus. Karena bagaimanapun pemuda inilah harapan kita semuanya. Yang kedua, kewajiban dari para pemuda adalah mencontoh orang-orang sebelumnya. Mencontoh para guru, mencontoh para tokoh, mencontoh orang tua, mencontoh para pemuka, mencontoh. Karena ketika anak muda banyak mengambil cerita-cerita dari kebaikan, cerita orang yang sukses, cerita orang yang baik, cerita para nabi, cerita para sahabat, cerita para ulama, maka itu akan tertanam ke dalam dirinya. Ia ingat bahwa dahulu ada orang seperti ini. Subhanallah, ia kagum. Kemudian ia mencontoh, dahulu ada orang yang biasa saja. Namun dengan sungguh-sungguh ia mencapai satu prestasi yang sangat luar biasa. Ia pula tertarik untuk mengikutinya. Sehingga mengikuti dan membaca perjalanan orang-orang terbaik. Itulah yang akan memotivasi anak muda kita. Insya Allah mereka akan mampu menoreh prestasi yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kewajiban lagi bagi para pemuda adalah dia selalu yakin bahwa apa yang terjadi pada dirinya di masa yang akan datang ditentukan oleh dirinya di masa sekarang. Kalau di masa sekarang ia abai, ia cenderung tidak memanfaatkan waktunya, bagaimana nanti ketika ia menjadi orang. Sekarang inilah saatnya ia mempersiapkan diri, membekali diri, kata Allah, wa tazawwadu, berbekalah dari sekarang, karena yang akan datang kita tidak tahu. Sebagaimana orang yang mengendarai kendaraan, ia berbekal, ia menyiapkan dirinya dengan baik, semua bekalnya cukup, maka ia melangsungkan perjalanan. Anak muda perjalanan masih panjang, maka bekal-bekalnya disiapkan dari sekarang. Insya Allah itulah kewajiban para pemuda yang akan menjadi harapan bangsa kita semua. Baik Ustaz, jadi bekal yang harus disiapkan adalah juga ibadah begitu ya Ustaz. Dari sejak dini kita harus mendekatkan anak-anak kita dengan ibadah. Begitu ya Ustaz?